Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk yang belum kenal, perkenalkan saya Citra Nisa Nanda, atau yang biasa dipanggil Nanda. Hari ini saya diberi amanah untuk menyampaikan di sesi BSI Mengaji atau Kultum ya, kita sering mengenalnya. Nah, kemarin ketika saya mau buat materi, itu sebenarnya saya ingin wrap-nya judulnya adalah muhasabah. Tapi dapat reminder nih dari Mbak Osi yang paling teliti di antara kami kan tim HC. Mbak, sebenarnya sudah banyak dari beberapa tahun belakang yang itu menyampaikan temanya muhasabah. Oke, saya nggak menyerah, tapi win-win solusinya adalah saya wrap materi hari ini dengan judul continuous improvement atau perbaikan secara berkelanjutan. Nah, saya senang banget saya ngobrolnya ini dengan bahasa yang sangat human capital gitu. Karena kalau teman-teman ngomong teknis, kan kami tim HC kayak pusing gitu. Nah, akhirnya kami balas dendam. Hari ini saya ngomongin HC banget. Oke, nah jadi pada tahun 1950 itu seorang profesor, ahli statistik, dan juga eh, seorang profesor, beliau menciptakan atau memperkenalkan satu metode yang mungkin teman-teman sudah familiar juga, yaitu PDCA. Apa kepanjangannya? Plan, Do, Check, Act. Atau perbaikan secara berkelanjutan. Kemudian beberapa tahun berikutnya, Jepang, terutama di Toyota, itu mulai mengadopsi filosofi Kaizen. Teman-teman, saya yakin juga sudah sangat mengenal Kaizen atau perbaikan secara berkala. Nah, ternyata di dalam agama kita sendiri itu sudah jauh lebih dulu mengenal hal tersebut, yaitu dengan muhasabah. Oke, next. Sebenarnya secara kontekstual muhasabah ini adalah upaya untuk memperbaiki diri secara terus-menerus gitu. Kita tarik dari akar katanya, ada hasabah. Tujuannya adalah untuk bisa kita secara pribadi dan menjadi seorang hamba itu dapat melakukan perbaikan terus-menerus dengan dasar apa? Dengan dasar tujuan agar kita selalu bisa menjadi seperti apa tujuan kita diciptakan. Oke, tanya dulu, apa tujuan manusia diciptakan? Beribadah. Azariyat ayat 56, wa man khalaqal jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan manusia dan jin tidaklah selain untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Next. Oke, kemudian saya ingin mengaitkan ini dulu. Ada hadis riwayat Tirmizi, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Hisaplah diri kalian sebelum kalian dihisap. Tertimbanglah amal kalian sebelum amal itu ditimbang untuk kalian." Kalau kemarin yang sedang kita lakukan adalah teman kita sedang membuat self evaluation Q1 ya. Terima kasih buat yang sudah ngumpulin, yang belum segera. Oke, nah itu adalah upaya untuk diri kita bisa secara tertulis muhasabah nih. Apa-apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah baik, apa yang perlu diperbaiki pada kuartal pertama. Nah, karena itu pada kuartal pertama, berarti kan ini adalah sesi 3 bulanan. Pertanyaannya adalah, apakah teman-teman setiap harinya, setiap pekannya, setiap bulannya itu sudah berusaha untuk mengevaluasi diri masing-masing? Kalau secara ekstrim, dulu dosen saya itu ngomong, ya mungkin karena sedang ada isu ya, jadi pembahasannya cukup panas waktu itu. Jadi dosen saya menyampaikan, coba kalian setiap malam pernah nggak kalian tuh merenungi apa yang sudah kalian lakukan hari ini? Sudah berapa hati yang kalian sakiti? Sudah berapa banyak orang yang kalian kecewakan? Sudah berapa banyak orang yang kalian rugikan? Tapi itu memang saat itu konteksnya sedang panas ya. Maksudnya adalah apakah di setiap harinya kita sudah berupaya untuk muhasabah itu? Mungkin kalau yang sudah punya pasangan bisa ya sama pasangannya gitu waktu malam
pillow talk gitu sambil ngomong, oh ya hari ini aku ngapain, hari ini aku gini, aku gitu. Tuh. Tapi kalau yang masih sendiri nggak apa-apa, tetap bisa sama diri sendiri, bikin journaling, itu hari ini udah ngapain aja gitu. Kalau kemarin ini lagi anget-angetnya kan teman-teman sedang ada pahlawan-pahlawan kita, yaitu volunteer yang mendampingi di BSI Corner pada setiap fakultas. Terima kasih. Nah, mungkin kalian juga bisa memberikan kredit tuh ke diri kalian. Oh, alhamdulillah, hari ini aku sudah menolong banyak orang. Hari ini banyak orang yang datang kebingungan kepada saya, kemudian insya Allah masalahnya solve, masalahnya terselesaikan. Gitu. Jadi tidak serta-merta dengan muhasabah ini terus kita jadi overthinking, kita jadi rendah diri, kita jadi kepikiran, oh ya aku udah menyakiti siapa aja gitu, enggak. Tapi mungkin kita juga bisa menghargai gitu. Bisa jadi untuk men-encourage diri kita, oh hari ini aku sudah bisa bikin senyum orang lain, minimal satu aja. Aku sudah bisa memberi atau aku sudah bisa berbagi sama orang lain. Next. Nah, kemudian saya ingin mengaitkan terkait muhasabah ini dengan kinerja. Next. Ya, pilih. Oke, apa sih kaitannya? Saya ingin mengaitkan muhasabah ini dengan kinerja. Mungkin kalau muhasabah itu lebih kompleks ya, mungkin lebih dalam lagi karena itu juga bisa mengaitkan tentang akidah, akhlak, ibadah, niat. Nah, yang bisa kita lakukan atau kita lihat secara nyata untuk di dalam kinerja ini, apakah kita terus melakukan perbaikan secara berkala. Nah, setelah masuk sesinya Pak Fatan ya, yaitu tentang refreshment Scrum. Nah, di dalam Scrum sendiri, kita diajarkan untuk tidak takut salah, tapi tidak untuk mengulang kesalahan yang sama. Jadi ada batasnya ya, tidak takut salah, tapi tidak atau jangan melakukan kesalahan yang sama. Kalau di kemarin saya belajar di Scrum itu inspect and adapt, bener nggak? Iya, inspect and adapt. Yeay, di inspect and adapt. Jadi kita diminta untuk belajar beradaptasi dengan lingkungan yang cukup agile gitu, tapi tetap menginspeksi cara kerja kita masing-masing. Oke, next. Saya belum bisa kayak Pak Andri ya yang apa di depan tanpa PPT. Jadi masih nunggu PPT-nya. Oke, ini ada statement yang menurutnya cukup menarik bahwa orang yang bisa mengevaluasi dirinya atau senang mengevaluasi dirinya itu merupakan orang yang cerdas. Nice. Mungkin teman-teman juga sudah pernah dengar gitu ya. Ketika ada nasihat atau masukan ke diri kita, orang yang pintar atau orang yang cerdas itu akan merenung. Tapi orang yang bodoh ketika ada nasihat atau masukan tadi, dia belum pernah dengar ya? Oke. Orang bodoh itu akan lebih cenderung untuk tersinggung. Nah, balik lagi ke sisi muhasabah. Oh, PPT-nya geser. Dari segi muhasabah sendiri, teman-teman coba pagi ini ketika misal habis sholat subuh gitu, pernah terfikirkan nggak, kenapa ya saya masih diberikan waktu atau saya masih diberikan kesempatan bisa bernafas, masih hidup, dan sekarang sampai detik ini masih bisa berkumpul sama sahabat-sahabatnya, sama teman-temannya di ruangan yang sejuk, di ruangan yang enak, kursinya empuk, dan nanti kita akan menikmati materi. Pernah ada yang bertanya nggak? Misalnya sambil zikir gitu, terus ingat-ingat kenapa ya saya masih diberi kesempatan gitu. Nah, mungkin kita masih diberi kesempatan untuk terus melakukan perbaikan itu. Kita diminta untuk terus bertumbuh. Salah satu hadis dari Al-Baihaqi mengatakan akan sangat rugi, gimana sih Pak? Akan sangat rugi apabila bila mana 2 hari orang itu sama, maka ia akan merugi. Benar nggak Pak? Ya, sekitar itu. Jadi kalau teman-teman kita hari ini sama dengan hari kemarin, itu rugi besar. Tuh, dan kemudian dari sesi ini saya juga meminta tadi itu untuk kita mulai yuk pelan-pelan
Setiap hari kita biasakan di akhir hari itu merefleksi di diri, dievaluasi nih apa-apa aja yang sudah saya lakukan gitu. Oke, next. Oke, di akhir ini adalah ayat yang sangat berkaitan dengan tema saya hari ini, ada dari Quran surat Al-Hasyr 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang yang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, harapannya ini saya juga tidak hanya menyampaikan saya ke teman-teman, saya ke sahabat BSI, tapi nanti mau sahabat BSI juga bisa reminder ke saya gitu. Karena tadi kan sejatinya kita selalu berusaha apa-apa yang kita kerjakan itu untuk beribadah. Jadi apapun, sekecil detil apapun perbuatan kita itu harus mengarah ke ibadah. Jadi mungkin bisa evaluasi dari sekarang ya teman-teman yang sudah dilakukan gitu. Ketawanya paling kencang. Apakah setiap detil perbuatan kita itu memang muaranya untuk ke ibadah gitu loh. Oke, buka bersama sama temen. Ya kita kan mau buka bersama, ya doa makan, doa berbuka gitu. Tapi habis itu ngapain? Nah itu mungkin bisa dievaluasi lagi. Terus saya juga meminta teman-teman buat reminder saya, karena saya yang menyampaikan kultum hari ini. Jadi nanti kalau teman-teman tahu nih ada salah satu perbuatan saya di masa tertentu yang itu mungkin belok atau nyeleneh dari ibadah tadi langsung Mbak Nanda itu tidak berujung pada ibadah gitu ya. Oke teman-teman. Oke, sekian dari saya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.